Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat UMKM semuanya. Dan selamat datang di acara sosialisasi kemudahan pajak bagi pelaku UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Afandi, selaku representasi pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi. Dan di sini saya juga berperan sebagai pembicara utama dalam sosialisasi kali ini. Sebelumnya, sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan pajak kepada Bapak dan Ibu pelaku UMKM terkait bagaimana cara menghitung PPh final UMKM, bagaimana cara menyetorkan PPh final UMKM ke kas negara, dan bagaimana cara melaporkan pajak final UMKM dengan penjelasan yang sederhana. Sebagaimana Bapak Ibu pelaku UMKM ketahui, tarif PPh final mengalami beberapa perubahan yang semula sebesar 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sekarang berubah menjadi 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tentunya terdapat beberapa pihak yang dapat atau tidak dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM ini. Dan tentunya yang tidak dapat memanfaatkan berarti tidak memenuhi kriteria pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini. Yang pertama, yang berhak mendapatkan atau memanfaatkan tarif PPh final 0,5% ini adalah wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, yaitu wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima penghasilan dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pihak yang tidak dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5%. Pihak yang pertama yakni wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas, termasuk persekutuan atau firma. Pekerjaan bebas di sini berarti pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian tertentu, seperti dokter, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua, pihak yang tidak dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM ini yakni wajib pajak dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang pajaknya sudah terutang di luar negeri. Dan yang ketiga, wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh final. Dan yang terakhir atau yang keempat, yakni wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 UU PPh. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tata cara penghitungan PPh final. Bapak Ibu pelaku UMKM sekalian, penghitungan PPh final untuk UMKM sangatlah mudah, yakni dengan mengalihkan omset dalam sebulan dikalikan dengan tarif PPh final, yakni 0,5%. Omset di sini berarti jumlah penghasilan dari seluruh usaha gerai toko atau outlet yang Bapak Ibu UMKM miliki. Sahabat UMKM semuanya, selanjutnya kita masuk ke bagian penyetoran dan pelaporan pajak. Penyetoran pajak UMKM dapat dilakukan melalui bank persepsi. Bank persepsi di sini berarti bank yang dapat menyetorkan pajak dengan batas waktu penyetoran maksimal tanggal 15 setiap bulannya. Untuk pelaporan pajak dilaporkan melalui SPT 1770 atau SPT tahunan PPh badan kepada DJP atau KPP tempat Bapak Ibu pelaku usaha UMKM terdaftar. Sebagai informasi untuk sahabat UMKM, tarif PPh final 0,5% merupakan tarif yang opsional, yang berarti Bapak Ibu pelaku usaha UMKM dapat memilih untuk dikenai tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal, yakni sesuai dengan ketentuan UU PPh pasal 17, yakni dikenai tarif flat 22% jika wajib pajak badan atau jika wajib pajak orang pribadi, tarif mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selanjutnya, terdapat beberapa keuntungan serta konsekuensi dari skema opsional bagi sahabat UMKM, yakni bagi pemilih tarif final dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka Bapak Ibu pelaku usaha UMKM tidak perlu repot atau sulit lagi dalam menghitung pajak. Tinggal mengalihkan tarif final yakni 0,5% dengan omset atau peredaran bruto per bulan. Namun konsekuensinya adalah Bapak Ibu tetap membayar pajak meskipun dalam kondisi rugi.
Hal ini merupakan konsekuensi dari penghasilan yang dikenai PPh final. Selanjutnya, bagi pemilih tarif normal, keuntungannya adalah Bapak Ibu pelaku UMKM bisa terbebas dari pajak apabila mengalami kerugian. Namun konsekuensinya, jika harus membayar pajak, kebanyakan dari Bapak Ibu pelaku usaha UMKM akan kesulitan karena perhitungan tarif pajak akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan pada pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi, untuk mempermudah dan memperlancar pembayaran pajak, maka Bapak Ibu UMKM sekalian disarankan untuk memilih tarif dengan skema final. Dikarenakan dengan skema final ini, karena selain perhitungannya mudah, juga tarif pajaknya kecil, yakni hanya 0,5% dari omset per bulan atau peredaran usaha per bulan. Meskipun tadi terdapat konsekuensi karena ini merupakan pajak yang tergolong pajak final, tetapi kemudahan akan pembayaran pajak menjadi hal utama yang penting bagi Bapak Ibu pelaku UMKM sekalian. Baiklah Bapak Ibu UMKM semua, saya rasa sudah cukup sekian dari sosialisasi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa pajak UMKM telah menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu pelaku UMKM setorkan tiap bulannya. Saya harap dengan sosialisasi kali ini, Bapak Ibu pelaku UMKM menjadi lebih patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dan dapat memahami makna sosialisasi ini dengan baik. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pelaku UMKM atas waktu serta perhatiannya. Pesan terakhir sesuai dengan slogan dari Direktorat Jenderal Pajak. Slogan tersebut terdapat pada slide presentasi. Slogan tersebut berbunyi, pajak kita untuk kita, yang berarti pajak yang kita bayar untuk kemakmuran serta kesejahteraan kita semua. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.